rasio Gini perkotaan dalam beberapa tahun terakhir ini cenderung menurun. Ada 1 tahun tertentu yang sedikit naik, tapi penurunannya sangat landai. Artinya sudah kayak mentok lah ya batas ketimpangannya di situ. Sebetulnya angka ini menguatkan, jadi dia positif kalau dilihat penurunan, tapi juga bisa ditindaklanjuti dengan kajian bahwa ini jangan-jangan juga mengindikasikan kelas menengah karena mereka merapat ya. Merapat maksudnya pengeluarannya rata-rata menurun. Ini menguatkan dugaan bahwa memang kelas menengah di Indonesia itu ya mengalami penurunan kondisi ya dari dasar data pengeluaran ini. Kita juga pernah bahas di sini dari data kelompok tabungan dan kemudian dari berbagai berita dan ditambah lagi dengan jumlahnya yang memang menurut data BPS juga menurun. Dan kan sebetulnya nggak bisa hanya Gini rasio, datanya itu pengeluaran. Effort BPS untuk merubahnya menjadi data pendapatan kayaknya nggak ada dorongan. Nah, bagaimanapun ketimpangan antar penduduk itu masih merupakan tantangan serius Indonesia. Salam cerdas, komunitas pembelajar yang saya hormati, berjumpa kembali dengan saya di kanal Awali Rizky dalam sesi Assessment Ekonomi. Assessment kali ini menyoroti publikasi terkini Badan Pusat Statistik BPS tentang Gini rasio. Nah, pada tanggal 5 Agustus lalu BPS itu mempublikasi beberapa data ya indikator 5 yang sudah kita bahas adalah tentang kemiskinan. Nah, satu lagi adalah tentang Gini rasio, kadang disebut sebagai indeks Gini. Gini rasio, ini rasionya bahasa Inggris, kadang disebut Gini rasio biasa maupun rasio Gini, itu sama saja. Nah, sebagaimana juga tentang kemiskinan, ini ada publikasi yang sifatnya paparan pada saat berlangsungnya siaran pers itu, konferensi pers itu, lalu diunggah beberapa jam kemudian yang berupa berita resmi statistik, newsletter ya, beberapa belas halaman yang isinya verbal dan tabel ya, dengan cover di sebelahnya. Nah, seperti juga kemiskinan, sumber data utama yang diolah untuk menghitung Gini rasio ini adalah Susenas, Survei Sosial Ekonomi Nasional yang diselenggarakan pada bulan Maret. Nah, Susenas ini dilaksanakan bulan Maret dan September. Nah, yang ini adalah atas dasar Susenas yang bulan Maret. Selama sebulan, publikasinya di tanggal 5 Agustus setelah diolah ya. Nah, kita juga sama dengan karena kemiskinan juga bersumber dari Susenas. Ini Susenas untuk bulan Maret ini Susenas yang bisa dikatakan Susenas yang paling besar ya. Nah, Susenas di bulan September itu sampelnya 75.000 plus minus ya. Sedangkan ini mencapai bahkan 350.000, dahulu 300.000. Nah, itu mencakup hampir seluruh wilayah Indonesia, ada blok sampelnya. Nah, dan yang disebut 350.000 itu rumah tangga ya, bukan individu. Nah, ketika dia menjawab pertanyaan petugas BPS, itu dia menjawab juga pertanyaan-pertanyaan terkait anggota keluarga yang lain. Jadi kan 350.000 rumah tangga berarti cakupannya kan bisa mencapai 1.200.000, 1.300.000 informasi orang. Nah, seperti itu ya. Nah, Gini rasio pada dasarnya adalah bermaksud mengukur, memberi ukuran untuk perkembangan ketimpangan antar penduduk, tepatnya antar kelompok penduduk, jadi penduduknya dikelompokkan. Nah, nanti sebelum sampai ke angka-angkanya, saya merefresh dulu, kanal ini juga pernah menjelaskan, sebetulnya ketimpangan ekonomi itu sendiri itu konsep ketidaksetaraan antar penduduk ya, jadi nggak sama antar kelompok penduduk. Nah, untuk membuat indikatornya, agar bisa dibandingkan dari waktu ke waktu, itu bisa membandingkan fakta, data ya, yang diperoleh tadi, mau melalui survei atau melalui metode lainnya, itu adalah tentang pengeluaran si penduduk yang bersangkutan. Ini yang dipakai oleh BPS untuk Gini rasio. Sebenarnya bisa juga dilakukan atas dasar pendapatan. Kalau pendapatan umpama suatu negara, nanti mungkin Indonesia juga akan mencapai ini. Sekarang pun mungkin kalau ada effort, ada usaha yang keras bisa,
Itu dari data-data pajak maupun data-data survei itu bisa dikombinasi. Jadi ketimpangan penduduk atau pengelompokan penduduk atas dasar pengeluaran itu yang dipakai untuk Gini rasio atas dasar pendapatan, bisa juga dicari Gini rasionya. Bisa juga atas kekayaan itu aset ya, supaya kita tidak mencampur adukan ya. Memang biasanya orang yang kaya punya kecenderungan pendapatan yang lebih tinggi dan juga pengeluaran yang lebih tinggi. Tapi kan tidak selalu atau sekurang-kurangnya hubungan presentasi perbandingannya tidak selalu sama. Saya ambil contoh ekstrim. Orang yang mungkin seorang petani yang kebetulan tanahnya dilewati, dipotong oleh suatu proyek, apakah itu jalan tol atau bandara, kemudian dia menerima kompensasi yang cukup besar. Nah, ini dianggap lancar ya, maka dia punya aset besar kan. Itu mungkin belum dieksekusi, lahan tanahnya dia sudah bernilai tinggi, atau sudah dieksekusi, dia sudah memperoleh bayaran tinggi. Tetapi dari sisi pendapatannya yang bersifat bulanan, tahunan kan tidak otomatis meningkat, dia tetap petani misalnya. Begitu juga pengeluarannya, sekalipun dia dapat punya aset, dia tidak seketika bergaya hidup yang pengeluarannya besar, itu umpama. Dan sebaliknya, orang yang sangat kaya, ya itu pendapatannya biasanya otomatis besar, tapi pengeluarannya ya dia besar, tapi secara persentasi tidak sebesar justru mereka yang miskin misalnya begitu. Macam-macam lah, tapi intinya yang penting kompatibel ya, konsisten kalau pakai yang mana, dan sumbernya bisa diverifikasi atau cukup kredibel. Nah, sejauh ini yang dipakai oleh BPS adalah data pengeluaran penduduk. Nah, rasio Gini itu sendiri penamaan istilah ya. Jadi bisa rasio Gini dengan dasar pengeluaran, bisa rasio Gini berdasarkan pendapatan, bisa rasio Gini kekayaan. Jadi kalau kita buat melihat publikasi atau membaca kajian-kajian internasional, kita harus hati-hati. Kalau Indonesia disebut rasio Gini, yaitu hampir bisa dipastikan hanya ada satu data yang tersedia, yaitu rasio Gini pengeluaran. Itu ya. Nah, nanti ada beberapa jenis lain yang rasio Gini kekayaan dulu pernah dipublikasi rutin oleh Credit Suisse. Nah, tapi Credit Suisse ini kemudian berganti kepemilikan karena mengalami masalah keuangan, tidak terkait risetnya ya. Nah, sekarang belum pernah diupdate lagi dan seterusnya. Nah, kita kembali ke rasio Gini atau Gini rasio, ada juga yang menyebutnya koefisien Gini, itu pada dasarnya adalah seperti gambar ini. Jadi penduduk yang tadi menjadi responden yang mengembalikan yang datanya sudah terverifikasi, sebutlah 350.000 persis ya, itu maka dikelompokkan berdasarkan misalnya 100 kelompok. Nah, untuk Gini biasanya sampai 1%. Persen pertama dari 350.000, berarti 350 orang, itu rata-rata pengeluarannya berapa. Nah, itu yang vertikal. Yang horizontal ada kelompokan 100 penduduk tadi, 100 kelompok. Nah, yang sedangkan yang vertikal itu atas dasar rata-rata pengeluarannya berapa. Tetapi yang dipakai adalah porsi. Ya, jadi misalnya yang 350 ini sekian pengeluarannya, sementara total 350.000 ini berapa. Jadi itu persentasinya. 1% penduduk terbawah, misalnya konsumsinya 1%, dan seterusnya. Nah, itu berarti bisa digambar, tapi pasti kurang. Yang 1% itu mungkin 0,0 berapa. Begitu juga yang 1% teratas. Dibuatlah gambar ini, kurva ini, berdasarkan data itu. Nah, yang disebut dengan koefisien Gini itu pakai kurva ini, kurva Lorenz. Nah, ada cara menghitungnya, tapi sederhananya akibat dibuat, kalau tadi 1%, penduduk pertama memperoleh porsi 1%, 2% pertama berarti termasuk yang satu tadi memperoleh 2%, dan seterusnya sampai 100, itu maka garis yang lengkung ini ada di garis diagonal itu kalau dibuat indeksnya itu 0. Berarti kalau 0 itu sempurna, semua orang memiliki pengeluaran yang sama. Ya, kurang lebih begitu secara presentasi. Biarpun kaya, presentasi pengeluarannya sama. Tapi itu tidak pernah terjadi kan, dibuat gambar ya gambarnya melengkung begini. Nah, lalu dicari koefisiennya. Bisa dikatakan koefisien itu adalah mewakili arsir A itu dihitung dibandingkan dengan arsir B. A berbanding B itu dapat koefisien Gini. Tapi ada perhitungannya, ada rumusnya. Intinya
Kalau dia 0 itu berarti pemerataannya sempurna, tidak timpang sama sekali. Tapi kalau 1 itu berarti sempurna. Nah, maka angkanya di antara 0 dan 1 itu koefisien. Nah, makin dekat dengan 1 makin timpang perekonomian tersebut yang diwakili oleh responden tadi ya. Makin kecil makin merata. Teori macam-macam, tapi kalau memakai yang paling umum standar itu kalau di atas 5%, di atas 0,5 ya, karena tadi kan antara 0 sampai 1 itu disebut ketimpangan tinggi, kemudian ada ketimpangan sedang, lalu ketimpangan rendah. Indonesia sebetulnya sudah berdasarkan ukuran itu termasuk ketimpangan yang sedang ya sebetulnya, malah mendekati rendah belakangan ini. Tapi itu satu versi saja, nanti kita lihat pelan-pelan. Nah, sebelum masuk ke angka-angka lagi rasio Gini yang dihitung oleh BPS dengan cara tadi, dengan cara membuat kurva Lorenz, diisi dengan data dari Susenas yang untuk Maret 350.000, dihitung koefisiennya. Nah, itu dapat nanti Gini antara 0 sampai 1 nilainya. Nah, sebelum kita masuk ke angka-angka yang disajikan BPS, kita mungkin perlu paham juga mengapa antar penduduk itu mau pengeluaran, mau pendapatan, mau kekayaan, tapi dalam fokus data BPS adalah pengeluarannya itu berbeda. Ya karena terjadi perbedaan pekerjaan kan antar penduduk itu, pekerjaan, kondisi pekerjaannya berbeda. Ya ada yang bergaji tinggi, ada yang punya usaha besar berpenghasilan besar, ada yang bergaji rendah mungkin dia buruh, apalagi buruh tidak tetap atau dia berusaha sendiri. Nah itu kan mempengaruhi tentu saja pengeluaran mereka karena pendapatannya mempengaruhi pengeluarannya, pendapatannya bergantung pada profesi dia. Dan ada juga penyebab ketimpangan itu kebijakan ekonomi. Kalau pemerintah melakukan kebijakan ekonomi dari waktu ke waktu kan ada perubahan. Itu juga mempengaruhi ketimpangan. Artinya kan ketika prioritasnya adalah proyek, nah kita sebutlah yang paling sekarang MBG, maka mungkin meningkatkan pendapatan dari mereka-mereka yang terlibat langsung di MBG, terutama pada keterlibatan yang sifatnya mungkin pemilik dan sebagainya. Nah, itu contoh saja. Ya, kita tidak ingin mengutak-ngatik soal rezeki masing-masing, tapi ingin untuk menunjukkan bahwa ketimpangan bisa terjadi karena kebijakan ekonomi. Bisa juga karena kondisi sistem dan industri keuangan. Misalnya, return kalau Anda punya duit banyak, terlanjur punya, ya ini bercanda ya, mungkin karena warisan atau kemudian passive income atau apapun punya duit, ya sebutlah di atas 10 miliar, itu kan relatif bisa memperoleh penghasilan yang tidak melalui membuka usaha ataupun tidak dari pekerjaannya secara langsung, tapi bisa dari instrumen investasinya. Mau dia deposito, mau dia beli SBN retail, mau dia main saham, dan seterusnya. Nah, sementara kalau mereka yang tidak punya kekayaan cukup, ya tabungan sedikit, mungkin dia betul-betul mengandalkan pekerjaan fisiknya ya. Fisik dalam arti bisa saja pekerjaannya juga konsep ya, tapi maksudnya kerja, dibayar, atau dia usaha mikro kecil, menunggu hasilnya. Nah, itu ada risetnya. Jadi riset yang umum itu, misalnya di Indonesia saja sederhananya, rata-rata imbal hasil terhadap duit itu sekarang kan sudah 7% tuh, anggap aja 6 ya, 6%. Nah, sementara kenaikan rata-rata pekerja, penghasilan pekerja jangan cuma buruh itu 2%. Berarti kan 6 tambah 2 atau tepatnya itu 7 dengan 3 lah. Yang return 7, yang tenaga kerja 3, ini gampangkan aja maka pertumbuhan ekonomi rata-rata 5, tapi sebenarnya ketimpangan meningkat. Yang punya duit, mengandalkan duit sebagai sumber penghasilannya dengan yang mengandalkan tenaga, meskipun dia mungkin intelektual, akademisi, itu kalah. Misal, ya, maka ketimpangan perlahan-lahan meningkat, itu bisa sumber. Tapi sebaliknya juga, bisa saja kebijakan pemerintah itu mempersempit ketimpangan. Misalnya memajaki lebih kuat kepada hasil-hasil yang akibat instrumen investasi, misalnya terhadap bunga, terhadap kupon itu tinggi. Bisa juga pajak yang progresif, kan mana orang yang makin tinggi penghasilannya makin dipajaki gede. Kita sudah sebetulnya secara narasi dan secara konsep ke situ, bahwa prakteknya belum sampai
sempurna, ya itu soal lain. Ya itu silahkan pemirsa saya menilai. Jadi negara penting. Jadi ketimpangan itu tidak hanya karena kondisi masing-masing keluarga, misalnya dia pendidikannya rendah, itu pendidikannya tinggi, bisa juga karena faktor struktur, tadi kan pekerjaan maupun industri keuangan. Bisa juga dalam konteks ini negara punya peranan untuk mengakukan kebijakan-kebijakan yang memperkuat kelompok masyarakat tertentu. Intinya begitulah, sehingga ketimpangan ini adalah fenomena yang terjadi di seluruh dunia, nggak hanya di Indonesia. Bahkan menurut Piketty, ya secara umum saya kutip secara bebas, itu selama 1,5 abad terakhir, ya sampai kemarin tahun 2000-an, itu sebetulnya ketimpangan meningkat di semua wilayah, even itu negara maju. Nah, kembali kita ke topik kita. Nah, digambarkanlah oleh BPS Gini rasio per Maret 2026 itu sebesar 0,368. Nah, jadi ini termasuk ketimpangan yang ya rendah sebenarnya. Mendekati rendah. Kalau saya tidak salah rendah itu di bawah 3 ya. 0,3 sampai 0,5 itu sedang. Tapi ini sudah 0,368. Jadi sudah ketimpangan yang cukup rendah berdasarkan rasio Gini. Dan jangan lupa itu didapat dari 350 responden tadi yang diolah berdasarkan data pengeluarannya dan pengelompokan mereka sederhananya menjadi 100 kelompok. Dicari, dihitung dengan kurva Lorenz dapat 0,368. Nah, itu adalah perkotaan dan perdesaan nasional berarti. Menariknya 0,368 ini meningkat dibandingkan September yang 0,363. Jadi ketimpangan meningkat dalam 6 bulan ini berdasarkan rasio Gini. Namun kalau dibuat setahun dari Maret 2025 itu sebetulnya turun. Kalau kita tarik panjang selama 5 tahun terakhir, ya kecenderungannya turun. Di waktu tertentu 6 bulan bisa naik, tetapi penurunannya itu ya landai. Nah, kalau dibagi, disajikan juga data perdesaan dengan perkotaan. Nah, kalau dilihat, perdesaan turun lebih tajam ya. Tadi yang di 6 bulan ini saja, yang khusus desa turun. Jadi ketimpangan di desa itu menyempit. Gitu. Sementara yang hijau itu perkotaan. Untuk 6 bulan ini meningkat. Meskipun kalau dilihat 5 tahun juga masih menurun. Tapi tipis banget kan. 5 tahun 0,401 menjadi 0,387. Berarti selisihnya hanya 0,14 basis poin. Sementara kalau pedesaan itu lebih ya 0,021 basis poin turunnya. Nah, tetapi ini ya kalau dikaitkan dengan kemarin kemiskinan ya tidak semuanya berarti positif. Di desa nggak timpang, tapi karena memang ya merata ya, bahkan di kemiskinan punya begitu, nggak jauh jaraknya antara orang kaya dengan orang miskin di desa itu nggak jauh-jauh amat. Cuma saya nanti akan beri penilaian juga Gini rasio ini ya tadi dari gambar, dia itu sensitif terhadap perubahan di tengah. Kalau yang ekstrim 1% di atas bahkan sampai 10% dan 10% yang di bawah itu berubah, itu tidak banyak mempengaruhi Gini. Tapi mulai di desil 2, angka 20%-an sampai desil 9 berubah, lengkungan itu mempengaruhi indeks. Itu secara matematis begitu. Nanti kita kembali ke sana. Tapi ini fakta 5 tahun terakhir. Bagaimana kalau jangka panjang, khusus nasional? Itu kan 5 tahun ini saya gambar ini. Ya benar kan? Bahkan sejak 2016 nih menurut sini. 2016 yang ada angkanya itu 2014 ya 0,406 itu. Yang 2016 itu kan di bawahnya itu. Hanya sempat sedikit naik pada 2023. Ini kondisi masing-masing Maret ya. Tadi kan ada September, Maret. Saya pakai Maret untuk menggambarkan tahunan karena itulah yang lebih cukup representatif karena sampelnya lebih banyak. Nah, intinya kita harus mengakui 10-11 tahun terakhir ini cenderungannya turun, meskipun ada tahun yang sedikit naik. Nah, tetapi kalau kita bandingkan dengan tahun yang lebih panjang, sebenarnya ini masih lebih tinggi daripada tahun-tahun lampau. Saya ambil aja 96 dan 99 gitu. Jadi, kalau pakainya fenomenanya 99, itu berarti selama reformasi ini terutama di 10-15 tahun awalnya meningkatkan ketimpangan berdasarkan rasio Gini ya.
Dan sekalipun menurun di 10 tahun terakhir, 11 ya kalau dari 2016, itu penurunannya landai, belum kembali kepada level awal reformasi. Nah, jadi timpang kan. Tuh. Nah, kalau tadi kita kan dapat 3 kalau di gambar yang saya capture dari BPS tadi, ini saya sengaja pisah yang nasional, lalu ini yang masing-masing kota dan desa. Nah, yang kota itu yang biru. Nah, yang biru ini memang yang kota ini bahkan kalau dibandingkan 2019 itu sama ya. Ini saya tidak mengklik yang di 2026. Kalau kita lihat atas tadi 2026-nya kota itu 0,387 ya. Jadi ini 0,395 itu adalah 2025. Kalau di 2026 0,387. Itu kan tidak jauh-jauh dari tahun 2019. Memang turun dibandingkan 2014. Tapi kalau tarik lagi lebih jauh, di 2009 ini lebih tinggi kota. Nah, termasuk dari awal reformasi ya 1999 atau sebelumnya di 96. Jadi rasio Gini perkotaan dalam beberapa tahun terakhir ini cenderung menurun. Ada satu tahun tertentu yang sedikit naik, tapi penurunannya sangat landai. Artinya sudah kayak mentok lah ya batas ketimpangannya di situ. Nah, beda sedikit dengan pedesaan. Pedesaan ini relatif penurunannya lebih konsisten ya, jarang naik. Sekalipun yang di 2025 tetap masih lebih tinggi dari 99 dan 96. Gitu ya. Nah, bagaimana dengan saat ini, maksudnya ke depan? Ini kan yang harus diperhatikan. Kelihatannya untuk menurunkan lagi tingkat ketimpangan ini lebih berat ya. Meskipun terbantu seperti juga kemiskinan, itu yang bawah tertahan oleh berbagai bantuan sosial ya, program perlindungan sosial. Nah, sayangnya kelemahannya rasio Gini ini, tadi saya katakan sekali lagi, tidak sensitif terhadap perubahan yang paling atas. Jadi kan pemirsa ini di komen-komen, wah, yang kaya banget itu terus kaya, misalnya 10% yang di atas ya, yang 10% di bawah kerak kemiskinannya bertahan bahkan lebih miskin. Ini tidak banyak mempengaruhi Gini rasio, tapi pergeseran di antara kelompok tengah itulah yang mempengaruhi. Karena itu juga sebetulnya angka ini menguatkan. Jadi dia positif kalau dilihat penurunan, tapi juga bisa ditindaklanjuti dengan kajian bahwa ini jangan-jangan juga mengindikasikan melemahnya kelas menengah karena mereka merapat ya. Merapat maksudnya pengeluarannya rata-rata menurun gitu. Nah, disparitas antar mereka berkurang. Nah, itu disajikan oleh BPS. Ternyata BPS juga menyajikan ukuran lain selain Gini rasio. Di publikasinya Gini rasio, tapi di dalamnya itu ada informasi tentang cara mengukur ketimpangan yang lain dengan data yang sama. Data 350.000 responden tadi ya. Tadi kalau sederhananya Gini rasio itu dengan cara dia dibagi 100 kelompok, dihitung-hitung dengan indeksnya. Nah, kalau ini dibuatnya 40% terbawah, 40% tengah, dan 20% teratas. Jadi 3 kelompok saja nih. Ya, tadi kan 100 kelompok sederhananya. Nah, ini dulu yang menyarankan Bank Dunia ya. Jadi disebutnya ukuran ketimpangan Bank Dunia, tapi datanya ya data Indonesia dengan standar itu. Sampai sekarang masih di laman Bank Dunia dia sajikan keadaan berbagai negara. Fokus utama biasanya adalah pada 40% terbawah. Jadi 40% penduduk terbawah itu mengkonsumsi ya, karena pengeluaran anggap aja kita konsumsi. Pengeluarannya dari 100% pengeluaran itu berapa? Jadi kuenya dia berapa? Gitu. Kalau 40% itu dapat 40% ya itu namanya nggak ada ketimpangan kan, sempurna kan. Tapi nggak. Dari faktanya 40% terbawah ini ya di kisaran 20. Bahkan beberapa negara ada yang 15-an ya. Jadi Indonesia nggak buruk-buruk amat, tapi juga tetap timpang kan. Nah, ini data terkininya 2026, 40% yang terendah, 40% dari 350.000 sampel itu yang dianggap merepresentasikan 280 juta penduduk Indonesia, kalau rumah tangga ya dihitung rumah tangganya ya, itu
porsi pengeluaran, bukan pendapatan lo ya, bukan pendapatan, bukan kekayaan, hati-hati. Itu 19,22%. 40% makan jatah 19%, gitu aja lah. Nah, sementara yang teratas 20%, yang atas yang biru itu 20% aja orangnya porsi terhadap pengeluaran itu 45,34%. Yang hijau tengah 40 dapat berapa gitu. Nah, ini biasanya fokus pada yang orange ya. Kalau dilihat seperti ini, ketimpangan membaik, ya kan? 1 tahun ini Maret 25 sampai Maret 26, pada 25 porsinya 18,65%. 18,65 ya, naik menjadi 19,22. Jadi makin banyak. Kalau dikaitkan dengan 2019 juga membaik, 2014 juga membaik. Nah, tapi kembali ke tahun yang lebih lama itu 2005 atau 1996 masih kalah kan. Jadi agak konsisten dengan Gini rasio, meskipun dalam beberapa hal ini saling melengkapi, kita bisa mencari tahu ya, karena ada saat-saat di mana yang ini relatif tidak berubah, yang Gini berubah gitu, atau sebaliknya. Tapi ini saya buat gambaran umum dulu saja, bahwa dibandingkan dengan masa awal reformasi atau bahkan sebelum reformasi, itu sebetulnya porsi penduduk yang terbawah ini menurun. Nah, sementara yang teratas kebalikannya, cenderung meningkat, meskipun dalam beberapa tahun terakhir ini menurun ya, karena sempat tertinggi di 2014 itu 48,28%. Yang paling menarik di fenomena 1 tahun terakhir ini adalah yang tengah. Jadi dia turun itu tengah porsinya, diambil oleh yang bawah. Nah, ini macam-macam cerita kan, bisa ceritanya memang mereka turun kelas yang ini kan, turun kelas ke bawah, atau ya tadi porsi konsumsinya berkurang. Jadi data ini memang nggak bisa dibaca sendiri. Nah, hanya saja saya juga cukup fair lah, berdasarkan ini ketimpangan kita ini belum ketimpangan ekstrim ya, masih merata lah relatif. Nah, ini nanti dikaitkan gambar ini dengan Gini rasio tadi, ceritanya jadi banyak. Tapi Gini rasio juga sudah kita perlihatkan, ketimpangan membaik meskipun belum kembali kepada saat-saat awal reformasi atau sebelum reformasi. Ini juga begitu. Nah, bagaimana kalau kita fokus kepada yang terendah, kota dan desa? Ya begini, jadi baik di kota maupun di desa mengalami perbaikan selama kurang lebih 15 tahun terakhir ya. Nah, dari 2013-12, jadi membaiklah. Ada tahun-tahun yang landai atau turun sedikit, porsi yang terendah nih dari 40%. Tapi secara umum membaik. Tapi lihat, yang orange, yang desa, porsinya lebih besar. Tadi sejalan kan dengan Gini rasio desa yang lebih rendah, kan gitu kurang lebih. Jadi memang ketimpangan di desa lebih sempit dibandingkan di kota. Mungkin pemirsa saya ini nggak perlu pakai data ya, common sense juga ngelihat sekaya-kayanya orang desa dibandingkan orang miskin di desa itu, atau orang desa nggak jauh-jauh amat misalnya, beda dengan di kota kan. Kalau Anda naik angkutan umum gitu, di sebelah Anda di jalan tol ada mobil mewah lewat kan, itu kan ya terasa kan ketimpangan itu, atau rumah gitu dan seterusnya. Tapi itu sebenarnya aset kan, tapi mungkin mencerminkan pengeluaran. Bagaimana dengan yang teratas? Nah, yang teratas di kota di beberapa tahun terakhir ini meningkat loh ya, meskipun 1 tahun terakhir ini turun. Jadi sebetulnya ketimpangan di kota itu berdasarkan yang teratas, tadi kan berdasarkan yang terbawah, 20, 40 ini 20. Itu juga ya yang 20% teratas ini pengeluarannya yang enggak, porsinya tetap segitu tuh, malah meningkat kan, waktu di 2019 hanya 45,98. Tapi harus hati-hati kita di sini ya, karena ini datanya pengeluaran. Orang kaya ketika memperoleh, ya sebutlah yang penghasilannya di atas 100 juta sebulan, itu kan setiap tambahan penghasilannya persentasinya atas pengeluaran kan mengecil. Ya umpama Anda 100, nanti 200 atau 1 miliar sebulan, itu kan tingkat kenaikan pengeluarannya itu tidaklah sekencang kenaikan pendapatan, karena nggak dikonsumsi semua, akan di saving atau investasi dan seterusnya. Tapi faktanya dengan seperti itu pun 20% penduduk terkaya di kota itu ya tetap porsinya hampir 50% ya, kurang ya 47% itu.
Di desa nggak sampai segitu, 38,94. Dan tren di desa benar-benar turun ya, meskipun masih lebih tinggi dibandingkan di zaman 96. Ini artinya ketimpangan di desa tetap ada, tapi tidak setajam di kota, kan kurang lebih begitu. Nah, yang menarik adalah kalau kita ambil 40% yang menengah, ini benar-benar fluktuatif. Jadi kalau dikaitkan dengan analisis ekonomi yang lain-lain, indikator yang lain, ini lebih pas. Kalau untuk ketimpangan memang yang 20% atas dengan 40% bawah ini bisa. Bahkan ada cara-cara menghitung yang lain ya. 10% teratas dibandingkan dengan 40% terbawah. 10 loh, bukan 20. Nah, itu ada namanya. Nah, kan seperti itu. 10 kan dibagi, ada juga yang 5. 5 itu berarti kuintil ya. Kalau desil itu 10 gitu. Kalau kuintil 20-20 berarti 5 kelompok kan. Tadi kalau kurva Lorenz, kalau yang Gini rasio cenderungnya 1%-an. Sekalipun mungkin dalam bentuk matematisnya tidak mengenal 1%, tapi betul-betul dijajar 350.000 itu. Nah, kembali ke sini. Nah, maka banyak ukuran yang bisa dan kita bisa ngutak-ngatik data berbagai negara. Nah, untuk mengukur ketimpangan itu cenderungnya atas dengan bawah. Tapi yang ini menarik juga kalau untuk kasus Indonesia ya, khusus 40% tengah ini fluktuatif banget kan porsinya. Nah, porsi-porsi itu juga memperlihatkan kadang-kadang berkaitan benar dengan dinamika ekonomi. Misal 2020 itu ya. 2020 itu baik di desa maupun di kota turun. Masih turun lagi di 21. Porsi. Turun lagi di 22. Jadi meskipun COVID-nya 2020, dampak ekonominya kan sampai 3 tahun ke depan. Nah, si kelompok 40% yang tengah ini mulai ini. Dan ini kan saya ingin ingatkan lagi, sejalan dengan fakta 2019 sampai 2024, menurut data BP sendiri, kelas menengah itu menurun. Tentu tidak semua kelas menengah itu terrepresentasi dari 40% pengeluaran. Enggak ya, jangan campur adukan. Tapi bisalah dikaitkan gitu. Nah, yang kelas menengah itu kan turun. Nah, dan beberapa tahun terakhir ini ya datar, dan khusus 2026 itu turun kan dibandingkan ini semua Maret ya. Nah, desa itu lebih stabil tuh, sekalipun juga turun tahun ini. Tapi kan dibandingkan yang biru kan beda, yang kota. Nah, saya kembali, ini hipotesa ya, masih perlu kajian lebih dalam. Ini menguatkan dugaan bahwa memang kelas menengah di Indonesia itu ya mengalami penurunan kondisi ya dari dasar data pengeluaran ini. Kita juga pernah bahas di sini dari data kelompok tabungan, dan kemudian dari berbagai berita, dan ditambah lagi dengan jumlahnya yang memang menurut data BPS juga menurun. Nah, maka saya simpulkan itu BPS ini memakai rasio Gini atau Gini rasio sebagai indikator ketimpangan ekonomi antar penduduk, sebetulnya antar kelompok penduduk tepatnya. Dan inilah yang selalu dikedepankan oleh pemerintah. Kita ketimpangan berkurang, pemerataan membaik artinya. Pakainya Gini rasio. Tadi sudah saya jelaskan sebetulnya nggak bisa hanya Gini rasio. Bahkan yang saya tidak uraikan di sini, ada indeks TAIL, ada indeks L, tadi baru timpangan Bank Dunia dan berbagai ukuran lain yang bisa kita sadur sebetulnya, kita adaptasi dari ukuran-ukuran yang dikembangkan oleh wacana internasional. Tapi memang kita suka gitu ya, karena ini angkanya bagus, nggak pernah ganti, pakainya ini aja. Ya apapun kita harus mengakui Gini rasio itu bisa dipakai. Nah, kelemahan kedua datanya itu pengeluaran. Effort BPS untuk merubahnya menjadi data pendapatan kayaknya nggak ada dorongan, apalagi kekayaan kan lebih sulit lagi kan. Nah, berdasarkan rasio Gini data pengeluaran itu per Maret 2026 tadi 0,368, naik dibandingkan September, tapi sedikit turun dibandingkan Maret 2022. Berarti 6 bulan terakhir September sampai Maret ketimpangan berdasarkan rasio Gini meningkat. Nah, BPS juga melengkapi dengan ukuran berdasarkan 40% terbawah, 40% tengah, dan 20% teratas. Arahnya sama dengan si Gini ya, jadi memang ada masalah di 6 bulan terakhir terhadap ketimpangan. Lebih khusus lagi penurunan pada kelas menengah. Nah, bagaimanapun
dari uraian saya tadi, ketimpangan antar penduduk itu masih merupakan tantangan serius Indonesia. Mudah-mudahan ke depan kondisinya lebih baik.